Jadi ini sama sebetulnya isinya, bahwa CKD merupakan kelompok yang high risk, ya, makanya mesti diobati. Ya. Diobatinya apa pilihannya? Statin atau statin ezetimibe di sini disebutkan. Nah ini yang dipakai. Stage 3, 5. Tadi kan sebutkan ini yang bermati itu. Kalau stage 1, 2 manfaatnya tidak jelas. 3, 5 jelas. HD tidak jelas lagi. Kalau sudah ada statin, dia HD, dilanjutkan saja. Tapi kalau dia dialisis, kemudian perlu statin, tidak dianjurkan. Sama tetap. Ini 2019 yang baru. Sedangkan ini yang Amerika 2018. Nah ini yang tadi saya sebutkan tadi penelitiannya jelas sekali. Yang diberikan statin yang mana? Paling enggak yang moderate intensity. Tadi di penelitian tadi yang nyata yang jelas memberi manfaat yang high intensity. Yang low tadi enggak, moderate masih ada efek. Tapi oleh karena itu anjurannya di guideline ini moderate intensity. Dan juga disebutkan yang dialisis statinnya tidak perlu diberikan. Saya kira ini slide saya yang terakhir dan sebagai ringkasan. Jadi CKD meningkatkan risiko kardiovaskular event. Statin menurunkan risiko kardiovaskular itu, memperbaiki juga IGFR, dan ATOR salah satu yang sering yang bisa dipakai untuk hal ini, dan restriksinya tidak banyak. Dan yang terakhir yang penting bahwa pasien yang sudah dialisis tidak perlu kita berikan statin. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjutkan diskusi. Maaf agak lebih sedikit waktunya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Pranawa, menarik sekali. Jadi ini pasti complicated dan pasti pertanyaan juga sudah banyak masuk. Nanti akan dijawab setelah ini. Jadi ini mengenai dislipidemia, terapi pada pasien CKD, kapan diberikan, kapan tidak diberikan, kapan bermanfaat, kapan tidak bermanfaat. Terima kasih Dr. Pranawa. Yang berikutnya adalah sesi terakhir kita, sesi ketiga. Ini mengenai unique lipid disorder in diabetics and the implications of poor control yang akan diberikan oleh Dr. Yulianto Kusnadi, SPPD KEMD Finasim. Dr. Yulianto ini Dr. Yulianto Kusnadi saat ini sebagai Head of Endocrinology Metabolic Division, Faculty of Medicine Unsri, Palembang, Secretary of Internal Medicine Department, Faculty of Medicine Unsri, Palembang, Secretary of Indonesian Association of Internal Medicine South Sumatra Branch, and Secretary of the Indonesian Association of Endocrinologists Palembang Branch. Dan setelah menyelesaikan GP dari Unsri tahun 96, internist dari Unsri juga tahun 2005, dan saat ini sebagai konsultan endokrinologi and diabetes dari UI tahun 2011. Beliau juga memiliki working experiences sebagai Head of Puskesmas Timur Naik di Jambi hingga tahun 2000, kemudian internis at Hospital of Leprosy Sungai Kundur, Palembang sampai tahun 2007, dan saat ini sebagai staff dari Departemen Internal Medicine, Faculty of Medicine, Universitas Sriwijaya, mulai tahun 2007. Untuk Dr. Yulianto, waktunya dipersilahkan, Dok. Terima kasih Dr. Sally atas kesempatan kepada saya. Mudah-mudahan suara saya bisa jelas didengar ya, Dok. Ya. Pertama saya ucapkan terima kasih pada PT Darya Varia yang telah mengikut sertakan saya sebagai analis dalam sesi simposium dengan topik multidisciplinary approach to dyslipidemia. Ya. Jadi saya mendapat tugas untuk menyampaikan tentang unique lipid disorders in diabetes and the implication of poor control.
Ya, ini nanti saya akan bicara tentang beberapa hal yang kita lihat di slide ini. Saya akan mulai dengan statement-statement bahwa diabetes mellitus itu berhubungan dengan peningkatan risiko prematur dari atherosclerotic cardiovascular disease, terutama adalah coronary heart disease dan peripheral arterial disease. Nah, atherosclerosis cardiovascular disease seperti disebutkan oleh Dr. Daniel tadi, itu tentu kita tahu bahwa merupakan penyumbang kematian besar secara global, bahkan juga pada pasien-pasien dengan chronic renal disease tadi, ya seperti dijelaskan oleh Dr. Pranawa tadi, kematian terbesar adalah karena atherosclerotic cardiovascular disease-nya. Nah, pasien-pasien dengan risiko cardiovascular disease biasanya akan survive pada serangan pertama, tapi selanjutnya akan tetap sebagai kondisi yang mempunyai risiko tinggi untuk berulangnya serangan. Ya, saya akan mulai juga dengan ini suatu type 2 diabetes mellitus and cardiovascular disease continuum yang merupakan menggambarkan perjalanan alamiah dari kondisi dari hulu ke hilir. Mana tadi Dr. Daniel dan Dr. Pranawa sudah menyampaikan hal-hal yang kalau kita lihat di gambar ini itu hal-hal yang terjadi pada bagian hilir. Nah, kita akan sedikit flashback ke belakang bahwa diabetes merupakan salah satu faktor risiko utama untuk penyulit atau komplikasi yang akan terjadi yang tadi sudah dijelaskan oleh dua pembicara sebelumnya, di mana diabetes diawali dengan predisposisi genetik dan gaya hidup, lingkungan juga akan menyebabkan suatu kondisi preclinical state yang sebenarnya banyak tidak kita sadari, di mana diawali dengan peningkatan kadar glukosa darah baik puasa maupun 2 jam pasca OGTT. Kita lihat pada kondisi preclinical state yang kita kenal dengan sebagai kondisi prediabetes yang terdiri dari impaired glucose tolerance dan impaired fasting glucose. Nah, pada kondisi inilah sebenarnya inilah fase krusial bagi kita. Kalau kita bisa mengenali pasien pada kondisi ini, maka akan sangat bermanfaat. Kita bisa melakukan mereverse pasien ke kondisi yang normal. Yang jadi masalah adalah peralihan dari preclinical state ke clinical disease ini kita tidak pernah tahu kapan terjadinya secara pasti. Banyak pasien datang ke kita dengan berbagai macam penyulit, komplikasi yang sudah terjadi, terutama pada makro dan mikrovaskuler yang sudah ada, yang bahkan kadang-kadang sudah menyebabkan disabilitas. Nah, makrovaskular disease itu akan terjadi mendahului dari diabetes itu sendiri. Sedangkan mikrovaskular disease, dulu pemahamannya akan hadir sekitar 5 atau 10 tahun setelah onset diabetes terjadi, tapi sekarang pemahamannya sudah bahwa mikrovaskular disease pun terjadi sesaat sebelum atau bahkan mungkin bersamaan dengan onset diabetes itu sendiri, dengan fakta mikroalbuminuria sebagai prediktor kuat untuk terjadinya diabetes. Sekarang kita akan masuk ke topik yang ditugaskan kepada saya tentang diabetic dyslipidemia. Apa sih itu diabetic dyslipidemia? Diabetic dyslipidemia adalah suatu kondisi di mana pada pasien-pasien diabetes dijumpai kadar trigliserida yang meningkat, penurunan kadar HDL yang menurun, dan meningkatnya kadar LDL, khususnya adalah kadar small dense LDL. Tadi Dr. Pranawa sudah menampilkan juga bahwa pada tipikal dyslipidemia pada pasien chronic kidney disease itu hampir sama dengan apa yang saya tampilkan ini. Nah, mungkin pertanyaannya pada setting penelitian tersebut, apakah pasien-pasiennya didasari oleh diabetes atau tidak? Nah, kalau memang didasari sebagian besar kita tahu bahwa CKD, mungkin di negara barat juga di kita, sebagai faktor etiologi utama adalah nefropati diabetik. Ini mungkin menjadi sinkron bahwa kondisi diabetik dyslipidemia yang terjadi pada pasien diabetes, baik pada fase awal diabetesnya maupun sampai pada akhirnya komplikasi seperti chronic kidney disease adalah menggambarkan kondisi yang disebut sebagai diabetik dyslipidemia ini. Ya. Kita akan refresh ke belakang sedikit tentang metabolisme lipid. Mungkin mudah-mudahan tidak begitu membosankan ini, bahwa sebenarnya lemak yang kita dapatkan berasal dari makanan yang sehari-hari bentuk makanan triacylglycerol atau trigliserida yang bersamaan dengan kolesterol biasanya kita dapatkan dari makanan yang selanjutnya akan mengalami serangkaian proses metabolisme diawali di
saluran cerna atas lagi dilakukan digesti, ya. Kemudian juga selanjutnya akan masuk ke dalam usus halus, dan di dalam usus halus akan diserap ke aliran darah. Nah, proses digesti yang dimulai dengan di saluran atas dari mulut kemudian lambung itu mengandalkan suatu famili enzim, ya, suatu famili enzim lipase, dari lingual lipase, gastrik lipase, dan selanjutnya yang kemudian akan membreakdown trigliserida tadi menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil, yaitu gliserol. Mungkin ada masalah koneksi ya. Halo, koneksi terputus Dr. Yulianto. Itu bisa dibantu dari DVL. Michelle. Oke. Ada gangguan sedikit, ya. Iya dok, sudah dengar lagi dok, bagus. Oke, saya akan ulang lagi. Ya, setelah dia bergabung lagi, kemudian dari lisosum pada sel epithelial halus, dia akan membentuk suatu besar disebut sebagai kilomikron, yang dimana dalam kilomikron ini terdiri dari kolesterol, kemudian gliserol yang sudah dipecah menjadi asam lemak dan gliserol tadi, yang selanjutnya kilomikron ini akan masuk ke dalam sistem limfe dan pembuluh darah kita, dan kemudian dari pembuluh darah akan didistribusikan ke organ-organ yang menjadi targetnya. Nah, sebagian kilomikron yang disebut sebagai kilomikron remnan ini kemudian akan diangkut ke hati. Nah, inilah proses fisiologis yang terjadi, dan selanjutnya setelah didistribusikan ke dalam berbagai macam sel, terutama adiposit tisu, muscle cell, ini selanjutnya akan mengalami berbagai macam kondisi dari darah. Nanti akan kita lihat ada ada kadar VLDL, ada EDL, LDL dalam sirkulasi yang semuanya nanti akan berimplikasi klinis pada pasien-pasien kita. Nah, pada diabetes itu ada suatu kondisi yang disebut sebagai resistensi insulin dan defisiensi insulin. Resistensi insulin dan defisiensi insulin akan membuat aktivitas hormon sensitif lipase meningkat, sehingga terjadi pemecahan trigliserida dari jaringan-jaringan penyimpannya, terutama adalah jaringan lemak, sehingga akan terbentuk non-esterified fatty acid yang berlebihan, yang ini akan menuju ke hati. Sebagian akan digunakan sebagai bahan untuk proses gluconeogenesis sebagai penyediaan energi untuk mengatasi kondisi resistensi insulin, tapi sebagian juga akan digunakan sebagai bahan baku untuk pembentukan trigliserida yang akan keluar dari hati, melekat pada VLDL yang disebut sebagai triglyceride rich VLDL, yang tentunya ini kemudian pada akhirnya akan menyebabkan suatu peningkatan kadar lipid dalam plasma, di mana VLDL kemudian akan konversi menjadi IDL dan LDL, dan selanjutnya akan dijumpai kadar small dense LDL yang tinggi dalam plasma. Nah, pada pasien diabetes, kondisi resistensi insulin dan defisiensi insulin juga akan menyebabkan aktivitas atau menyebabkan mendownregulate lipoprotein lipase, sehingga pada kondisi ini yang terjadi adalah terjadi peningkatan kadar trigliserida di dalam darah, yang juga akan menyebabkan suatu kondisi disfungsional HDL, yang inilah yang menjadi dasar terjadinya dislipidemia diabetik pada pasien diabetes. Nah, beberapa tipe dari lipoprotein yang kita kenal, bahwa semakin tinggi densitas lipoproteinnya itu kita lihat bahwa partikel atau massa partikelnya itu makin kecil. Ini kita lihat di sini untuk kilomikron dan HDL, di mana densitas HDL yang paling besar itu mengandung partikel lemak yang lebih kecil. Kita lihat di sini yang tadi sudah banyak dibicarakan tentang LDL, low density lipoprotein, itu kelihatan di sini bahwa densitasnya memang lebih rendah dibandingkan dengan HDL. Ya. Nah,
Bagaimana lipid terutama tadi kita sebut LDL ya akan menyebabkan suatu kondisi patologis pada pembuluh darah seperti dijelaskan tadi oleh pembicara sebelumnya bahwa asal muasal dari peningkatan kadar lipid ini itu jelas bahwa trigliserida mempunyai peran yang sangat penting di mana tingginya kadar trigliserida dan ada kolesterol rendah tadi yang langsung masuk ke hati tadi itu akan menyebabkan suatu kondisi yang pada akhirnya akan menyebabkan inflamasi pada pembuluh darah. Di mana di sini trigliserida bisa didegradasi pada berbagai tingkat sel. Nah, namun kolesterol ya tetap dari bahan makanan yang kita dapatkan dari bahan makanan ya tidak bisa didegradasi. Dan selanjutnya aktivitas lipoprotein pada permukaan remnan ini akan menyebabkan pengelepasan atau pemecahan trigliserida menjadi free fatty acid, monoacidic glycerol, dan molekul-molekul lain yang akan menimbulkan menstimulasi inflamasi pada jaringan-jaringan yang menjadi targetnya sehingga terjadi inflamasi dan cedera pada di sini terutama pada endotel. Ini kita lihat sini bahwa faktor yang menjadi penyebab adalah yang mendasari adalah tingginya kadar trigliserida dan pada akhirnya melalui metabolisme yang maladaptif akan menyebabkan peningkatan kadar LDL, kemudian juga akan terbentuk dari kilomikroREM6 tadi akan ditangkap oleh makrofag untuk membentuk foam cell dan foam cell inilah menjadi cikal bakal terbentuknya plak-plak yang kalau terjadi ruptur itu akan menyebabkan suatu attack baik pada jantung maupun otak misalnya. Kita lihat sini tentang LDL. Saya akan sedikit meringkas sini bahwa faktor-faktor risiko utama untuk atherosclerotic cardiovascular disease yang tadi kita sebut ada mayor faktor risiko, ada additional dan ada non-tradisional. Ini didominasi oleh suatu kondisi adanya dislipidemia. Jadi kita melihat sini bahwa dislipidemia mendominasi berbagai faktor risiko baik faktor risiko mayor maupun faktor risiko tambahannya. Nah, jadi ada hubungan yang kuat antara status lipid dan kejadian atherosclerotic. Nah, pada penyandang diabetes dan juga coronary heart disease, ini kita lihat bahwa ada keterkaitan antara kadar serum kolesterol, kemudian kadar gula darah dan trigliserida yang tentu akan semuanya akan menjadi faktor kontributor untuk terjadinya atherosclerotic cardiovascular disease. Nah, bagaimana pada DM tipe 1? Apakah ada perbedaan atau mungkin sama dengan DM tipe 2? Nah, pada DM tipe 1, cardiovascular mortality rate itu biasanya akan kelihatan bermakna meningkat setelah adanya onset atau berkembangnya suatu kondisi penyulit seperti nefropati. Di mana sini juga ditandai dengan perubahan atau terjadinya kadar perubahan lipid profile dan juga peningkatan pembuluh darah. Peningkatan tekanan darah. Tapi pada DM tipe 2, peningkatan risiko yang terjadi ini sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum diabetes itu manifest. Sehingga pada kondisi preclinical state, onset makrovaskular atau makroangiopati sudah terjadi jauh sebelum diabetes itu terjadi. Sudah terjadi resistensi insulin, hipertensi, dan dislipidemia itu sendiri yang semuanya masuk dalam satu kelompok sindrom yang kita sebut sebagai sindrom metabolik. Nah, ini kita lihat sini uniknya dislipidemia pada penyandang diabetes. Bahwa kadar LDL yang normal pada pasien diabetes itu kadang-kadang kita sering menyebabkan misleading, kita menjadi lengah. Karena apa? Karena pada penyandang diabetes, kadar LDL yang normal itu akan kelihatan bahwa pada seorang diabetes yang kelihatan LDL yang normal itu ternyata mempunyai makna yang berbeda. Di sini kita lihat bahwa partikel LDL pada penyandang diabetes dalam kondisi LDL yang normal itu kita lihat bahwa terjadi peningkatan dalam jumlah yang besar dari small dense LDL dan juga peningkatan konsentrasi dari apolipoprotein B. Sehingga di sini kita lihat bahwa walaupun kita jumpai kadar LDL yang normal pada penyandang diabetes, tapi dengan fakta ini menunjukkan bahwa LDL normal pun pada penyandang diabetes kita tidak boleh menyatakan ini sebagai kondisi yang normal. Karena itulah mungkin menjadi bisa kita mengerti bahwa pada kondisi diabetes disertai dengan berbagai penyulit terutama atherosclerotic cardiovascular disease yang sudah lanjut, itu target LDL dibuat serendah mungkin
tentunya juga untuk melihat dengan target bahwa small dense LDL yang terdapat pada pasien diabetes itu bisa ditekan serendah mungkin. Tapi dengan catatan tadi bahwa pada penyakit diabetes yang belum banyak komplikasi, kita akan melihat berapa target rendahnya tersebut. Tadi disebutkan oleh Dr. Pranawa, kita harus hati-hati pada pasien-pasien dengan penyulit seperti chronic kidney disease dan terminal, tentu juga kita harus membedakan target secara individual. Nah, sekarang apa itu apolipoprotein B? Sebenarnya apolipoprotein B ini adalah apolipoprotein utama untuk kilomikron, VLDL, IDL, dan LDL yang bertanggung jawab untuk transport molekul lemak ya, yang ke dalam yang akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, walaupun mekanisme ini sebenarnya tidak begitu dimengerti dengan jelas, tapi ternyata bahwa kadar yang tinggi dari apolipoprotein B itu berhubungan dengan meningkatnya konsentrasi partikel LDL, terutama small dense LDL tadi, yang tentu merupakan faktor risiko utama untuk terjadinya penyulit yang lebih lanjut. Kita lihat di sini bahwa dari pernyataan dari NCAP ATP3 ini dikatakan bahwa pasien diabetes walaupun tanpa coronary heart disease dia mempunyai risiko yang ekivalen dengan pasien-pasien coronary heart disease itu sendiri. Sehingga dalam suatu proyeksi yang oleh Framingham ini bahwa dalam 10 tahun ke depan pasien-pasien dengan faktor risiko lebih 2 atau lebih itu adalah pasien yang harus mendapatkan monitoring untuk mendapatkan terapi yang lebih intensif dan juga gaya hidup yang harus segera dimodifikasi. Nah, sekarang saya akan menampilkan sedikit perspektif dari endokrinologis, yang dalam hal ini adalah dari American Association of Clinical Endocrinologists, bahwa dari risk categories oleh AACE ini itu ternyata memang tidak beda dengan apa yang tadi sudah ditampilkan oleh Dr. Daniel dari European Society of Cardiology, bahwa target penurunan kolesterol LDL itu berdasarkan pada risiko kategori yang ada. Di mana sini kita lihat ini tidak lagi targetnya kelihatan bahwa pada kelompok ekstrim itu target LDL-nya bisa mencapai target yang sangat rendah. Ya. Sekarang kita bicara tentang triglyceride. Tadi Dr. Pranawa dan Dr. Daniel sudah banyak bicara tentang statin, tentang tentang LDL. Sekarang coba kita lihat ke belakang sedikit tentang triglyceride yang sering kita lupakan. Bagaimana impaknya terhadap kondisi mikrovaskuler dan bagaimana implikasinya pada praktek klinis kita sehari-hari. Nah, jadi sehari-hari kita dalam mengatasi kondisi hipertriglyceridemia, kita mendengar atau kita tahu ada obat yang disebut kelompok fibrat, di mana fibrat adalah obat yang bekerja sebagai pada reseptor pipar alfa yang berfungsi untuk menurunkan kadar trigliserid dan juga mungkin ada efek meningkatkan kadar HDL, tapi juga mempunyai jalur lain terutama pada retinoid reseptor. Nah, di sini fibrat mempunyai kemampuan menghambat trigliserid, mengurangi VLDL, pengelepasan VLDL ke sirkulasi, terutama VLDL yang kaya akan trigliserid, dan juga meningkatkan aktivitas enzim lipoprotein lipase yang akan mengkatabolik kilomikron dan VLDL, dan juga meningkatkan katabolisme dari VLDL yang kemudian harapannya adalah menurunkan kadar VLDL. Di sisi lain, diharapkan terjadi peningkatan kadar HDL melalui perbaikan pada ApoA1 dan sintesis ApoA2. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan kita mempertimbangkan untuk terapi fibrat? Tadi sudah dijelaskan bahwa terapi pada kondisi diabetes, pada kondisi atherosclerotic cardiovascular disease yang kebanyakan juga saya yakin dilandasi oleh suatu kondisi adanya faktor risiko seperti diabetes, maka kita lihat bahwa target terapi baik pada kelompok risiko ekstrim, very high, dan low risk itu dengan target yang sudah disebutkan itu, maka kalau sudah tercapai target LDL sudah tercapai pada berbagai kategori risiko tadi, tapi bila trigliserid tetap di atas 200, nah disinilah kita mulai mempertimbangkan untuk memberikan terapi fibrat, terapi kombinasi fibrat. Dengan catatan LDL sudah tercapai. Tapi kalau LDL belum tercapai, ada opsi, tadi ada perubahan dari 2016 ke 2019, bahwa
ternyata maksimumkan dosis dari statin yang dipakai pada berbagai kelompok, seperti untuk high intensity statin terapi bisa mencapai atorvastatin untuk populasi Indonesia mungkin sekitar 40 mg atau rosuvastatin 20 sampai 40 mg. Tapi kita juga harus hati-hati, jangan terlalu agresif, karena setting penelitian untuk 40 sampai 80 mg adalah setting untuk Caucasian sebenarnya, untuk Caucasian di mana body mass index mereka juga berbeda dengan kita. Jadi harus hati-hati untuk agresivitas pemberian statin, apalagi pada pasien-pasien diabetes yang sudah banyak penyulit seperti CKD. Tentu kita harus harus kita bikin pendekatan yang berbasis pada individual approach. Ya. Nah, manfaat lain dari fenofibrat tadi selain untuk lipid lowering, terutama untuk trigliserida, itu ternyata karena ada ekspresinya di retinoid X reseptor tadi, ternyata dari suatu penelitian atau dua penelitian field study dan accord eye study ini itu ada manfaat dari penggunaan fenofibrat pada retinopati. Nah, walaupun pada field study ini sebenarnya primary endpoint-nya adalah kejadian non-fatal myocardial infarct atau juga kematian akibat dari coronary heart disease, sedangkan keperluan untuk tindakan laser terapi ini sebenarnya adalah outcome yang tersier sebenarnya. Tapi paling tidak kita bisa melihat di sini bahwa penggunaan fenofibrat pada pasien memang sudah ada indikasi untuk itu. Dari field study ini itu menunjukkan bahwa terjadi penurunan risiko untuk dilakukan tindakan laser pada berbagai kondisi retinopati sebesar 31%. Nah, kemudian penelitian yang lebih khusus untuk studi pada bidang oftalmologi dari Accord Eye Study ini ternyata juga menurunnya risiko progresi retinopati menjadi sekitar 40% relatif risk reduction-nya pada penelitian ini, sehingga memang jelas bahwa selain mempunyai efek lipid lowering khususnya trigliserida, ternyata juga penggunaan fenofibrat pada kondisi yang sudah kita tentukan indikasi tepatnya itu juga mempunyai manfaat di bidang oftalmologi. Nah, kemudian bagaimana dengan fungsi renal? Tadi Dr. Pranawa sudah banyak menjelaskan tentang statin, kemudian kehati-hatian kita dalam menggunakan lipid lowering agent ini. Nah, dari studi ini, dari Davis, dari diabetologia, penelitian yang sudah agak lama ini, kita lihat bahwa penggunaan fenofibrat memang jelas di sini akan meningkatkan kadar kreatinin sampai pada 60, lebih kurang 60 bulan pada studi ini. Tapi kita lihat bagaimana preservasinya. Setelah penghentian terapi, dilakukan washout fase, itu kita lihat bahwa ternyata kreatinin akan menurun kembali. Dan di sini kita lihat bahwa terjadi reversibilitas atau preservasi dari perbaikan fungsi ginjal kalau kita melihat dari sisi ini, bahwa kalau sudah menggunakan fenofibrat terjadi peningkatan kadar kreatinin serum, pada saat setelah dihentikan ternyata kadar kreatinin serum bisa turun kembali, dan inilah yang membuat fenofibrat pada kondisi-kondisi tertentu pada perbaikan fungsi renal masih bisa diharapkan. Nah, bagaimana dengan hubungannya, asosiasinya dengan kondisi makrovaskular disease, terutama peripheral arterial disease yang banyak sebagai faktor yang mendasari kejadian gangren diabetik misalnya. Dan sini kita lihat bahwa penggunaan fenofibrat dalam bentuk mungkin kombinasi atau mungkin memang pengobatan yang memang diindikasikan pada kondisi hipertrigliseridemia yang terjadi, itu kita lihat di sini bahwa penggunaan fibrat bisa menurunkan risiko terjadinya amputasi minor yang bermakna dibandingkan dengan placebo. Walaupun untuk amputasi mayor, ini kita lihat di sini bahwa tidak begitu bermakna perbedaannya antara fibrat dan placebo. Nah, sekarang yang tentu menjadi concern kita adalah safety, bagaimana fibrat kita gunakan, terutama dalam kombinasi dengan statin. Jadi kita sudah mengenal efek samping dari statin. Terjadinya yang paling kita takutkan adalah myopati, rhabdomyolysis yang merupakan efek samping yang serius, tapi juga kita jangan melupakan adanya peningkatan liver function test seperti SGPT. Nah, ini kita lihat bahwa penggunaan fenofibrat bersama dengan statin dibandingkan dengan placebo bersama dengan statin, ini kita lihat bahwa terjadi perbedaan yang bermakna pada peningkatan fungsi hati dan juga peningkatan kadar kreatinin serum yang ini mungkin berhubungan dengan terjadinya rhabdomyolysis tadi. Sehingga di sini kita harus ada kehati-hatian kita. Penggunaan fibrat
pada kondisi-kondisi yang tidak begitu memerlukan mungkin kita harus hindarkan mengingat dari kondisi ini. Jadi harus hati-hati terutama pada